Oke teman-teman, balik lagi bersama gue Dwison di channel Profesor Parno. Di video kali ini gue bakal coba mempraktekkan gimana caranya melakukan topik modeling pada suatu grup berita ya. Jadi bagian berita, news group ataupun penyedia berita gitu. Jadi kita akan melakukan clustering berdasarkan topiknya. Harapannya seperti itu, menggunakan teknik-teknik machine learning. Oke, jadi langsung aja. Sebenarnya kalau di Scikit-learn itu dia sudah punya datasetnya. Jadi keunggulannya kalau kita pakai dataset dari Scikit-learn itu, ketika kita download sekali, dia akan nyimpen di cache. Jadi kita kalau mau pakai lagi, itu nggak perlu download lagi gitu ya. Oke, jadi kita langsung mulai aja tutorialnya untuk melakukan clustering news group berdasarkan topik modeling. Tapi di part yang pertama ini gue bakal coba explore datanya dulu. Habis itu baru nextnya gue bakal visualisasi data. Habis itu baru preprocessing, masuk ke clustering, yang terakhir baru kita ke topik modeling. Semoga berjalan dengan baik. Jadi yang pertama itu kita akan coba dulu ekspor datanya. Oke ya, di part 1 ini gue bakal ekspor datanya. Kita akan import dia dari dataset Scikit-learn datasets ini. Import namanya itu fetch. Nah ini. Oke. Kita panggil aja dia langsung. Setelah dipanggil, kita bisa langsung download datasetnya. Nah, caranya itu kita tinggal panggil aja si function ini, metode ini. Tapi gue mau langsung kita masukin aja ke suatu variabel, misalnya groups. Jadi kita kelompokkan dia langsung di variabel groups biar kita mudah ya manggilnya suatu saat, nanti nggak usah di download terus. Oke. Nah, kan ini berjalan cepat karena gue sebenarnya udah download ya. Maksudnya udah ini fetch 20 news group ini udah pernah gue download. Dia itu bentuknya dictionary. Dictionary itu kan ada keys, ada value ya. Ada keys, ada value. Keysnya itu variabelnya biasanya, objeknya. Terus value-nya itu adalah isinya. Oke, kalau kalian ingat dictionary itu yang kayak gini ya. Gini, nanti misalnya keys-nya di sini, habis itu value-nya. Oke. Ini ya. Kalau kalian lupa, kalian bisa baca-baca lagi tentang tipe-tipe data atau nonton video tentang penjelasan tipe data di Profesor Parno. Oke, buat ngeceknya kita coba aja panggil keys-nya dulu misalnya. Oke. Nah, ini keys-nya ya. Keys yang ada di dataset fetch 20 news group ini. Jadi namanya 20 news group ini karena dia punya 20 news group, kelompok beritanya ya. Nah, di sini kita udah lihat ada beberapa keys. Kalau kita mau lihat isinya apa, itu kita bisa panggil aja dia groups. Misalnya kita mau lihat file names-nya. Itu. Misalnya kita mau lihat target names-nya. Nah ini target names-nya ini news group-nya ya. Ini ada 20 ya. Kalau kalian hitung. Nah 20, kalau nggak percaya hitung sendiri. Oke. Kita udah bisa membuktikan bahwa dataset ini bentuknya adalah dictionary dengan melihat keys-nya, dan kita panggil keys-nya untuk melihat value-nya. Nah ini untuk yang news group-nya. Selanjutnya kita akan coba untuk melakukan encode. Jadi kan kalau misalnya mesin itu kan nggak akan tahu nih SOC ini apa, dia nggak akan bisa baca ini kan. Mesin learning juga nggak akan bisa belajar, nggak bisa melakukan learning terhadap kayak gini gitu kan. Dia pahamnya tuh angka. Nah, tapi kalau di sini itu di datasetnya ini karena sudah dipermudah oleh Scikit-learn, dia udah encode. Jadi kalau kalian panggil keys target, itu dia manggil integer atau misalnya hasil encode dari masing-masing grup news ini. Nah ini ya.
744 gitu. Nah, kan karena kita apa tuh namanya ini nggak ngurut ya. Kalau kita mau lihat sebenarnya dia ini terencode range-nya dari berapa sampai berapa, karena kayak gini kan nggak kelihatan. Kita bisa melakukan ini semacam sorting ya. Tapi kita pakai NumPy unique ya kan, dari si groups.target. Sorry. Nah, ini absolut. Jadi range-nya itu 0 sampai 19 ya. Jadi benar ya kalau misalnya dia ini punya 20 news group. Oke, selanjutnya kita udah dapat bukan dapat sih. Kita udah dikasih, udah given gitu news groupnya dan bentuk encode, bentuk integernya. Dari 0 sampai 19 itu range-nya, karena dia jumlahnya ada 20. Ada 20 news group dan jadi encode ke integer. Ngurut aja gitu. Sekarang kita coba mau lihat, misalnya kita mau lihat aja, lihat dulu, lihat datanya, groups data. Jadi si data ini ya, yang tadi ini tuh isi dari beritanya. Kalau kita panggil semua ini bakalan banyak. Jadi coba misalnya kalian mau panggil yang pertama. Nah, ini berita yang pertama. Oke. Ini berita yang pertama. Kalau kalian melihat berita yang kedua, tinggal diganti aja array-nya. Oke. Ini ya berita yang pertama. Contoh aja ini sebenarnya. Kalau kalian mau cari yang ke-11 sama. Oke, banyak banget ya ini, jadi bervariasi ya, panjangnya itu kita nggak ada yang tahu gitu ya. Berapa panjang kata di dalamnya. Habis itu ini nanti kata-katanya apa saja yang muncul gitu kan, susah sekali kalau saya pakai mata sendiri, mata kita untuk melihat secara langsung gitu ya. Oke, nah misalnya ini kan yang ke-11, grup data yang ke-11. Misalnya kalian mau tahu nih grup data 11 ini, data 11 ini kan teksnya. Kalian mau lihat dia itu termasuk ke berita yang keberapa. Nah, ini kalian pakai ya targetnya. Jadi si berita ini itu termasuk ke news group yang ke-11. Ke-11, ke-19. Nah, grup 19 itu apa? Kalian bisa ini aja, ganti aja dia ke, lupa saya. Bentuk ininya target name. Oke. Target name. Ke 11. Nah, ini ya, ini kategori news groupnya science script ya, science script. Bener nggak nih kalau kita baca? Iya, pokoknya gitulah ya. Ini baca banyak banget yang harus dibaca. Oke, jadi news groupnya dia masuk ke script. Oke, kita udah banyak mengeksplor datanya. Kalau kalian mau ganti-ganti, misalnya pakai yang ke 1 tadi atau ke 1 ya, ke 1 bisa, tinggal di ini aja, generate ulang. Ini graphic ini yang keberapa, kayak bisa. Nah, keempat. Ini bisa kalau kalian ganti 1 juga bisa. Oke, kalian bisa explore. Maksudnya bukan mengeksplor semuanya, kalian cuma butuh beberapa aja untuk mengambil beberapa insight yang bisa kalian dapatkan gitu ya. Misalnya nih yang kita ganti yang pertama, misalnya kita ambil yang pertama. Pertama ini masuk ke kategori alt atheism. Ya. Oh sorry, kayaknya ini nggak match. Sorry salah. Jadi kita ini harus menyesuaikan dengan grup targetnya. Sorry. Jadi array-nya itu bukan 0 juga ya, tapi kalian harus sesuaikan dia dengan target name-nya, target encode-nya. Nah, 0 di sini baru. Sebentar. Oh sorry. Gini ya. Karena kalau misalnya kalian tadi pakai yang ini yang awal,
misalnya gini doang, dia manggil ini ya, manggil yang urutan pertama ini. Sedangkan kita itu mau mencari dia sesuai dengan targetnya, target beritanya. Jadi kalian harus pastiin dia kayak gini, grup target. Nah, ini udah match nih. Pantesan tadi pas baca beritanya nggak match ya. Nah, ini what car is this? Oke. Ini masuk ke Reg Autos. Jadi news group Reg Autos ini udah sinkron ya. Tadi makanya salah kok kripto tapi bahasanya bukan kripto. Jadi kita harus menyesuaikan array-nya itu sesuai dengan targetnya. Oke. Kita mau cari tahu target name-nya apa, kita sesuaikan array-nya dengan si target yang kita panggil ini. Ini 7 gitu kan. Soalnya dia kan grup target. Jadi ini tuh si berita ini adalah nomor 7 sehingga kita harus nyari ininya tuh 7 bukan 0. Oke. Kita udah tahu nih, ternyata ini autos ya kan. What car is this? Jadi ketika kita tahu news group yang pertama ini, berita pertama ini, dia kan termasuk di news group Reg Autos ya kan, representasi integernya 7 tadi ya. 7 ini terus masukin ke sini 7. Kalau manual ya begini mestinya. Nah, kita dengan mendapatkan beberapa informasi ini kita bisa menarik beberapa ini ya, insight ya, atau beberapa pengetahuan bahwa di grup ini kemungkinan akan muncul banyak kata-kata misalnya car, mobil gitu kan. Karena dia Reg Autos ya, mesin gitu kan. Dia lebih banyak nih car muncul lagi gitu kan. Car. Karena dia ini adalah news group seputar otomotif. Oke. Nah, nanti yang bakalan jarang muncul itu kata-kata yang di luar otomotif. Misalnya kripto itu dia mungkin peluang muncul di berita di news group Reg Autos ini kecil gitu. Masa di sini ada bahas-bahas mengenai algoritma kripto atau misalnya ada bahas-bahas mengenai bencana alam, itu kan hampir tidak mungkin kalau masuk ke kategori otomotif. Jadi ada atau tidaknya suatu kata di suatu news group itu masuk ke persoalan boolean kan, ya atau tidak. Nah, jadi kita juga bisa cek beberapa kali kata itu akan keluar. Kalau misalnya kayak tadi mobil itu, car ini kan banyak banget munculnya nih, nah, kan. Kalau di boolean dia pasti satu karena dia muncul, tapi kita juga perlu tahu beberapa banyak dia muncul gitu. Nanti akan berpengaruh ketika kita melakukan clustering sampai kita melakukan topic modeling. Jadi dia ngitung-ngitung nih, kalau kata car-nya ini banyak gitu kan, kemungkinan dia masuk ke news group otomatis. Nah, selain kita melihat kata-kata yang satu-satu atau unigram, kita juga perlu melihat kata-katanya dua kata. Nah, misalnya pintu, ada kata pintu. Kalau kita terjemahkan tuh pintu doang kan bisa jadi misalnya dia masuk ke berita dekorasi atau misalnya masuk ke berita yang lain. Tapi kalau misalnya kita ambil bigramnya, misalnya cars door, jadi kan mobil, pintu mobil gitu kan, itu bisa mengarahkan kita ke suatu topik atau melakukan clusteringnya jadi lebih mudah gitu ya. Nah, ataupun kita melihat teksnya itu secara keseluruhan atau biasanya disebut dengan back of word. Jadi kita melihat teksnya tuh fully gitu, nggak satu doang, nggak unigram, nggak bigram doang, tapi back of word. Dari informasi-informasi ini kita juga perlu sebenarnya mengetahui panjang dari si berita ini 0 ya. Nah, si berita ini itu panjangnya 721. Jadi kita bisa tahu bahwa kata yang huruf yang ada di sini itu berjumlah 721. Tapi tentu aja kita juga perlu memperhatikan kata-kata yang mungkin nggak perlu ya. Nanti kita akan melakukan beberapa teknik-teknik NLP yang seperti video sebelumnya, seperti stop word, misalnya gini apa mana ya, misalnya ada gini nggak perlu, gitu juga nggak perlu, kita bisa pangkas dia dengan stop words, atau kita ketemu kalimat-kalimat yang typo nih,
Misalnya apapun itu yang typo, kita bisa luruskan atau kita perbaiki, ataupun kita buang huruf-huruf yang nggak perlu gitu, biar nanti mesin learning kita ini optimal gitu. Kita bisa melakukan lematisasi. Oke, tapi itu nanti. Untuk sekarang gua rasa cukup dulu. Kita di part 1 ini kita hanya mengeksplor datanya dulu. Next kita akan masuk ke dalam visualisasi data. Kita melihat distribusinya mungkin ya. Yang paling penting distribusi dari kata yang muncul dari setiap berita, ataupun distribusi dari setiap newsgroup. Jadi per newsgroup itu berapa sih persebarannya itu seperti apa gitu. Apakah merata, apakah berat sebelah, atau misalnya yang otomotif itu lebih banyak, ataupun yang kripto-kripto itu sangat lebih sedikit beritanya gitu kan. Kita juga perlu tahu tentang itu. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Thank you for watching and see you in the next video.